Salam, perkenalkan nama saya Miri Herminje Teneno dengan NIM 84205-2024-0424 dari Program Studi Pendidikan Biologi Semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur umum tumbuhan serta fungsinya. Tumbuhan tersusun atas berbagai organ dan jaringan yang bekerja sama untuk menunjang kehidupan. Struktur umum tumbuhan terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, akar, batang, dan daun, serta organ tambahan seperti bunga, buah, dan biji. Struktur utama tumbuhan mencakup akar, batang, dan daun yang dikenal sebagai organ vegetatif. Yang pertama, akar. Akar adalah organ yang umumnya berada di dalam tanah dan berfungsi untuk menyerap air serta mineral. Fungsi akar yang pertama yaitu menyerap air dan mineral dari tanah. Fungsi yang kedua, menunjang dan menegakkan tumbuhan. Fungsi yang ketiga, menyimpan cadangan makanan, contohnya wortel dan ubi. Fungsi yang keempat, membantu reproduksi vegetatif, contohnya akar rimbang pada jahe. Yang berikut ada jenis-jenis akar. Yang pertama, akar tunggang, yaitu akar utama yang besar dan bercabang, contohnya seperti pada pohon mangga dan wortel. Yang kedua ada akar serabut, yaitu banyak akar kecil dari pangkal batang, contohnya seperti pada padi dan kelapa. Yang ketiga ada akar adventif, yaitu tumbuh dari batang atau daun, contohnya pada pohon beringin. Yang kedua, batang. Batang merupakan organ yang menopang tumbuhan dan menjadi jalur transportasi air serta nutrisi. Fungsi batang yang pertama yaitu menopang daun, bunga, dan buah. Yang kedua, menyalurkan air dan nutrisi dari akar ke daun melalui xilem dan fluem. Yang ketiga ada tempat fotosintesis pada tumbuhan tertentu, contohnya seperti pada pohon kaktus. Yang keempat itu menyimpan cadangan makanan, contohnya seperti tebu dan kentang. Yang berikut ada juga jenis-jenis batang. Yang pertama, batang berkayu yaitu keras dan kuat, contohnya seperti pada pohon jati dan pohon mangga. Yang kedua ada batang herba, yaitu lunak dan berair, contohnya bayam dan pisang. Yang ketiga ada batang berkambium, yaitu dapat tumbuh membesar karena ada kambium, contohnya jati dan karet. Yang ketiga daun. Daun adalah organ utama dalam proses fotosintesis. Fungsi daun yang pertama yaitu fotosintesis, yaitu menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Fungsi yang kedua, respirasi, yaitu pertukaran gas melalui stomata atau mulut daun. Yang ketiga ada transpirasi, yaitu mengeluarkan air dalam bentuk uap. Yang keempat itu ada fungsi daun yang keempat itu gutasi, yaitu mengeluarkan air dalam bentuk cair pada malam hari. Yang berikut ada struktur daun. Yang pertama, epidermis, yaitu lapisan pelindung. Yang kedua, mesofil, yaitu tempat fotosintesis atau mengandung klorofil. Yang ketiga ada xilem dan fluem, yaitu mengangkut air dan hasil fotosintesis. Yang keempat itu stomata atau tempat keluar masuknya gas. Yang berikut ada struktur reproduksi tumbuhan. Organ reproduksi tumbuhan terdiri dari bunga, buah, dan biji. Yang pertama, bunga. Bunga adalah alat reproduksi generatif tumbuhan berbunga. Fungsi bunga yang pertama itu tempat terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, menarik serangga, penyerbuk dengan warna dan bau khas. Bagian-bagian bunga ada 4. Yang pertama itu mahkota bunga, yaitu menarik serangga. Yang kedua, kelopak bunga. Fungsinya melindungi kuncup. Yang ketiga, benang sari, yaitu fungsinya untuk
benang sari itu alat kelamin jantan. Yang keempat itu putik, yaitu alat kelamin betina. Yang berikut ada buah dan biji. Buah dan biji adalah hasil dari proses pembuahan pada bunga. Fungsi buah yaitu untuk melindungi biji, membantu penyebaran biji ke lingkungan baru. Ada juga fungsi biji sebagai alat perkembangbiakan generatif dan mengandung cadangan makanan untuk tumbuhan embrio. Yang berikut ada jaringan penyusun tumbuhan. Tumbuhan tersusun dari berbagai jaringan dengan fungsi berbeda. Yang pertama itu ada jaringan meristem, yaitu jaringan yang berfungsi untuk pertumbuhan. Meristem yang ada jenis-jenis jaringan meristem. Yang pertama ada meristem apikal, yaitu pertumbuhan panjang. Ada yang kedua itu ada meristem lateral, yaitu pertumbuhan melebar. Yang ketiga ada meristem interkalar, yaitu pertumbuhan di antara ruas batang. Yang kedua ada jaringan epidermis, yaitu jaringan pelindung yang menutupi permukaan organ tumbuhan. Yang ketiga ada jaringan parenkim, yaitu jaringan dasar yang berfungsi dalam fotosintesis dan menyimpan makanan. Yang berikut lagi, yang keempat ada jaringan pengangkut, yaitu xilem, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Yang kedua, fluem, yaitu mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang berikut ada, yang kelima itu ada jaringan mekanik atau penyongkong. Yang pertama itu ada kolenkim, yaitu memperkuat tumbuhan muda. Yang kedua, sklerenim, yaitu memperkuat tumbuhan dewasa. Jadi, kesimpulannya, struktur umum tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian memiliki fungsi spesifik dalam pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Tumbuhan juga memiliki jaringan khusus yang mendukung fungsi tersebut, seperti jaringan meristem untuk pertumbuhan, jaringan epidermis sebagai pelindung, serta jaringan pengangkut untuk distribusi air dan makanan. Terima kasih.